Saudara, kalau kita bisa mengalami kepuasan di hadirat Tuhan, kita akan mendapatkan sesuatu yang mungkin akal pikiran kita belum mengerti. Karena di akhir zaman ini banyak orang akan mencari, mengarahkan telinganya untuk mendengar hal-hal yang nyaman buat dirinya. Seolah-olah dia mencari sesuatu, mencari jawaban. Tapi dia lupa, waktu menyembah seringkali kalau hati kita terbuka, Tuhan tuh bisa nasihati kita. Amin. Kata-katanya biasa, tapi di hatimu itu menjelaskan banyak. Makanya ekspresi orang, saudara, waktu menyembah beda-beda. Ada orang dingin aja, karena dia gak nangkep sesuatu. Dia hanya ikutin karena WL ngomong, apalagi WL-nya orangnya suka negor gitu kan. Daripada gak ditegor. Atau pas ibu gembala ngelirik, dilihatlah aku menyanyi. Tapi kita kehilangan bagian yang terbaik di sana. Kalau kita hanya ikutin lirik. Tapi waktu hatimu terbuka, makanya saudara, musik boleh gak bagus aja. Lagu boleh lagu lama. Tapi kalau engkau buka hati tuh, engkau bisa dilawat Tuhan. Amin. Amin. Mari kita baca firman Tuhan dari Yohanes pasal 5. Yohanes pasal 5, ini kisah yang sekian lama sudah dibaca. Beberapa hari ini cuaca cukup terik ya, panas banget. Tapi ternyata itu bukan cuma cuaca di luar. Anda lihat suasana terik di perekonomian juga terjadi. Terik di pertandingan hidup juga ada, ya kan? Kadang-kadang kalau terik cuaca itu cuma nimbulin keringat di luar. Tapi kalau terik di dalam, itu bisa, apa itu ya saudara, menggores yang di dalam. Asik, keren ya. Hari ini coba lihat kanan kirimu sebelum dengar firman Tuhan. Tergoreskan dia di minggu-minggu ini? Tuhanlah yang melihat. Terik dan tarik beda-beda dikit. Tapi efeknya luar biasa. Haleluya, amin. Biasakan waktu kita datang sama Tuhan saudara, bukan gak boleh bawa pergumulan, bukan gak boleh. Dia yang berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Tapi makin engkau bertumbuh, makin engkau mengenal dia, engkau tahu gak selalu kita harus ucapkan baru dia kasih. Kadang cuma ngebatin dia kasih. Makanya kalau datang jangan penuhi dengan list permintaan. Senangkan hati dia, sembah dia, sentuh hatinya Tuhan. Siapkan tahta buat dia berdiam dengan nyaman. Maka apa yang kau minta, bahkan tidak engkau minta, dia akan berikan. Amin. Orang yang bilang, Tuhan aku cukup puas dengan engkau, bukan berarti gak ada list permintaan. Masih ada. Tetapi ketika dia memandang wajah Tuhan, itu sudah cukup. Lebih menjawab daripada semua pergumulan yang banyak. Engkau mungkin masih sakit, tapi ketemu Tuhan, memandang wajah Tuhan dalam hadiratnya ketika menyembah, engkau punya daya tahan untuk melanjutkan perjuangan. Makanya orang bilang gini, hadirat Tuhan itu jadi bahan bakar untuk melanjutkan perjalanan kita. Makanya kalau engkau enggak penuh mengalami hadirat Tuhan, engkau akan mengalami satu hari bahan bakarmu habis. Biarlah hari ini kita belajar kembali. Dipuaskan di hadirat Tuhan. Amin. Dipuaskan di hadirat Tuhan. Saudara nih masih awal bulan nih. Berapa banyak kita tanggal muda tuh ya. Masih ada duit sekalipun entah gajinya 5M. Tanggal 5 udah mabur. Gajinya udah 10M. Maksudnya tanggal 10 udah mabur, udah habis. Tapi pernah gak di tanggal yang muda, di hari yang dimana rasanya aman, engkau bilang gini, ini hari gajian. Aku mau nyembah Tuhan lebih banyak lagi ya. Bukan sibuk gini, kenapa saudara kalau ke mall tanggal muda itu penuh gak? Penuh gak mall? Penuhan mall apa gereja kalau tanggal muda? Imbang lah ya katanya. Tapi berapa banyak di hari yang menyenangkan itu, engkau gak langsung pakai itu berkatmu. Kau bersyukur, makasih ya Tuhan. Makasih Tuhan. Aku lihat banyak orang nganggur.
Tuhan kasih aku kerjaan. Makasih Tuhan ya, susah tapi closing juga. Makasih ya Tuhan, pengennya sih naik gaji, tapi belum naik gaji. Makasih Tuhan aku gak dipecat. Saudara, kalau engkau dekat dengan hadirat Tuhan, engkau akan selalu punya banyak alasan untuk bersyukur. Punya banyak alasan. Tapi kalau engkau jauh dari hadirat Tuhan, engkau akan lihat hidupmu merana merene. Engkau akan ngerasa engkau lebih malang dari orang. Tapi kalau engkau mengalami Tuhan, menyembah Tuhan, engkau akan lihat hidupmu beruntung, lebih beruntung dari orang lain. Haleluya. Duitmu lebih sedikit dari orang di sebelahmu. Mungkin kau gak punya deposito, gak punya tabungan emas, gak punya apa. Tapi waktu engkau memuji Tuhan, kau beria-ria, Tuhan bilang aku suka yang kayak gini. Yang sebelahnya kata Tuhan, nah, lebih banyak yang kau punya. Tapi lebih sedikit ucapan syukurmu. Kemarin Sabtu pagi ada doa pemimpin Kersel. Bapak Gembala bilang gini, kita harus punya ukuran yang pas dengan diri kita. Kalau jiwa baru, engkau kasih ukuran yang kau sendiri gak jalani. Itu ajaib. Katakan ajaib. Kalau cara kita yang sekian lama mengalami Tuhan, berekspresinya sama dengan orang yang baru. Coba colek kanan kiri. Menurutmu gimana itu? Haleluya. Kadang-kadang kita suka bilang, Tuhan kau adil, kau baik. Kata Tuhan, kau yang suka gak adil. Orang yang terima banyak, dituntut banyak kata firman Tuhan. Betul gak? Makanya kalau mau doa minta banyak, saudara juga harus siap untuk memikul banyak. Katakan amin. Haleluya. Pindah kerja dapat gaji gede. Yes. Begitu dapat tanggung jawab gede. Ya Tuhan. Berat banget. Lah kata Tuhan kan mau gede. Makanya bangsa Israel waktu disuruh keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Itu berkatnya gede. Susu dan madu limpah di sana. Tapi mereka mau kayak di Mesir hidupnya. Gak mau diproses. Maunya mendingan kita di Mesir. Tapi jadi budak kak popo, aku rak popo. Yang penting gak capek. Ada orang bilang mau gaji gede tapi gak capek. Ada gak bos yang kira-kira mau kasih itu? Kamu saya bayar gaji gede ya Kak Yeyen. Tapi kamu gak usah capek-capek. Jadi istri lah cari yang ngasih gede. Haleluya. Mari bangkit berdiri. Yohanes pasal 5. Engkau ibu-ibu rumah tangga. Kalau mau dapat gede dari suamimu. Satu. Jangan ngeluh. Bikin pusing. Kalau suami dikeluhin. Pasti kerjanya gak produktif. Katakan haleluya. Dia jalan dari rumah aja udah gak gagah perkasa. Loyo dia pusing gua dengan lagu-lagu dangdut. Tapi jangan ketawa dulu suami. Ujungnya tetap gede istri-istri. Yang kedua, doakan dia. Katakan amin. Kadang-kadang kita doa tuh gak bisa jujur loh sama Tuhan. Bisa doa Tuhan, berkati suamiku Tuhan. Biar dia diberkati, dikasih jalan, ada order. Terus kalau nanti dapat dia ingat ngasih aku lebihan. Jangan yang biasa. Yang ketiga, kalau belum Kak, suamiku belum. Kau harus berdoa supaya apa buah tanganmu itu mendatangkan berkat yang besar buat keluargamu. Katakan amin. Jadi gak ada masalah soal suaminya yang dapat banyak atau istri yang dapat banyak. Masalahnya di rumah itu banyak berkat. Katakan amin. Haleluya. Kalau saudara yang mikir besok gak mau kerja Kak. Kamu akan menyesal. Karena bekerja itu ibadah katanya. Betul gak? Bekerjalah ibu-ibu. Jangan kayak princess gak mau kerja. Saya bilang sama anak saya, doain mama ya. Supaya kalau aku udah tua. Tanganku tuh masih punya berkat benih. Aku gak nyusahin kamu. Kan anaknya cuma satu Pak.
Kalau 3 masih ganti-gantian toh, 3 bulan sekali masih bisa ganti-gantian. Lah anakku 1, nggak bisa berpaling matanya, itu lagi. Inilah, belum mulai khotbah, ada banyak kali nasihatnya. Kita baca Yohanes pasal 5. Ini kisah tentang di kolam Bethesda. Saya mau ajak langsung ayat 5. Ada satu peristiwa di mana ada satu kolam yang menjanjikan mujizat. Dan ada seorang di tengah kumpulan yang banyak menantikan mujizat. Sudah 38 tahun. Sudah berapa tahun? 38 tahun ada di satu kolam yang mendatangkan kesembuhan, yang mendatangkan mujizat. Tetapi dia 38 tahun tidak pernah mengalami mujizat. Dia cuma dengar, tapi 38 tahun dia nggak ngalamin. Apakah itu kita? Dengar, lihat orang ngalamin, tapi nggak berdaya. Aku nggak mengalami mujizat. Bahkan ada orang yang sampai saudara antipati dengan cerita kesaksian mujizat. Waktu misalnya kami hamba Tuhan cerita, dia akan bilang begini, itu kan om tante, itu kan kakak abang. Kalau kami mah nggak ada challenge, kemungkinan akan dikasih orang. Ini yang akan kita sama-sama belajar. Katakan haleluya. Masing-masing kita punya pokok doa yang mungkin 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 38 tahun. Belum dijawab. Belajar dari sini. Ayat 5 wanita, ayat 6 pria. 2 ya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Ayat 9 sama-sama 2 ya. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Amin, silahkan duduk kembali. Tidak kebetulan ada catatan, tetapi hari itu hari Sabat. Hari perhentian. Hari di mana orang biasanya mengambil waktu berlibur. Hari Sabat. Dan di hari Sabat ini terjadi sesuatu yang 38 tahun seorang ini menantikan Tuhan. Mari kita kupas saudara, lihat ayat 5-nya. Ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ. Bayangkan di antara banyak orang sakit, kenapa mata Yesus tertuju sama satu orang itu? Ketika Yesus berada di situ, datang ke kolam Bethesda ini, yang sekian lama orang lumpuh ini gak pernah terima mujizat. Gak bisa di kolam itu ketika malaikat datang menggoncang air itu, siapa yang menjatuhkan, menceburkan diri ke situ akan sembuh. Orang lumpuh ini percaya itu. Dia ada di situ, tapi dia gak ngalamin. Mungkin engkau dan saya sekian lama percaya Tuhan, engkau datang ibadah di sini. Engkau dengar orang bersaksi di depan. Engkau lihat orang mengalami terobosan ekonomi, terobosan kesehatan, terobosan hubungan. Dan engkau berkata, ada Tuhan gak sih di gereja ini? Atau gak berani ngomong begitu, tapi hati udah gak mau berharap. Atau kalau berharap kayaknya takut. Takut ketinggian harapannya. Berapa banyak kita, ada yang kita pengen kok di hidup kita. Tapi kita gak enak ngomongnya. Gak bisa lantang mendeklarasikan. Kenapa? Karena kita ukur dengan dosa kita, pelanggaran kita. Waktu Yesus datang ke kolam Bethesda, dia gak tanya. Orang lumpuh. Lu gereja gak tiap hari Minggu?
Hai orang lumpuh, udah baca Alkitab berapa kali? Bukan berarti kau gak baca Alkitab ya. Orang lumpuh, kau habis ngelawan bapak ibumu gak? Seringkali saudara, hati nurani kita nih udah tertuduh dengan banyak perilaku kita. Sampai kita lupa, kalau dia datang, dia bisa ampuni semuanya. Mata Yesus terarah kepada satu orang lumpuh yang udah 38 tahun. Berarti ada peluang. Di tengah keramaian, mata Yesus tertuju kepadamu dan kepadaku. Amin. Catatan Alkitab Yohanes 5 ayat 6 dia bilang gini. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dia ngelihat dan Alkitab berkata, dan karena ia tahu bahwa orang lumpuh itu telah lama dalam keadaan itu. Udah kelamaan. Udah coba berkali-kali peluang, gak pernah gol. Udah ada di kolam peluang, orang berhasil, aku gak berhasil. Sudah masuk, sudah mau ikutan, sudah dengar-dengaran. Perhatikan, sudah dengar-dengaran. Mungkin pemimpin Kersel si orang lumpuh itu yang nyuruh dia di situ. Dia bilang, kamu di kolam Bethesda. Tunggu ya, kalau nanti itu kolam bergoncang, kamu lompat. Masalahnya gue lumpuh bro. Dan sang pemimpin Kersel gak bisa dampingi. Karena dia punya anggota yang lain. Betul gak saudara? Dan mungkin orang lumpuh ini saya bayangin orang GPI Kemah Pujian saudara. Dia di situ dia bilang gini, ini pemimpin Kersel narok gue di sini doang. Makanya bergantungnya gak boleh sama manusia. Katakan amin. Kalau ada orang mengarahkan engkau percaya, engkau lakukan. Jangan gantungin hasilnya sama orang itu dong. Kayaknya kurang jelas nih. Kalau Anda dapat arahan, misalnya disuruh dagang sesuatu. Udah oke, udah didoain, ada pesan Tuhan. Terus belum berhasil. Orang karismatik itu seringan kecewa dia. Karena udah fasih ngomongnya, kecewa sama Tuhan. Dan yang paling parah dia kecewa sama orang yang ngarahin dia. Yang 38 tahun lumpuh, kalau dia kecewa dia gak pernah ketemu Yesus. Masalahnya takaran waktu kita mungkin berbeda. Tapi percayalah, orang yang terus menjaga pengharapannya di dalam Kristus, dia akan ketemu momentumnya itu. Berkali-kali nyoba. Kita sampai bilang gini, aku gak mau nyoba lagi. Anda yang menantikan sebuah hubungan. Anda akan bilang, udahlah Tuhan, kalau Tuhan mau Tuhan kirim. Masalahnya Tuhan butuh kerjasama. Haleluya. Anda gak bisa ketemu tiba-tiba jantungmu dan bilang ini dia dari Tuhan. Diajak ketemu, kamu gak usah ketemu saya. Ketemu pendeta saya aja. Lu kira ini praktek klinik apa? Ketemu pendeta saya. Pendeta saya bisa nerawang. Dia bisa lihat. Kamu jahat apa baik? Kira-kira kamu nanti masa depannya suram apa cerah? Tuhan butuh kerja sama kita. Katakan amin. Iman tanpa perbuatan tuh mati. Kalau cuma percaya tapi gak bertindak, gak ada apa-apanya. Katakan haleluya. Ini ntar engkau akan lihat bahwa orang lumpuh ini gak cuma percaya. Katakan sama-sama, gak cuma percaya. Bilang kanan kirinya, gak cuma percaya. Orang yang kalau bergantung sama manusia, bukan manusia yang digantungin yang repot, hidupnya sendiri yang repot.
Karena manusia nggak bisa selalu ditemui 24 jam. Aduh kakak sih nggak jawab WA saya. Padahal itu genting. Lah buat gua nggak genting ya. Mungkin buat saya lebih genting cucian baju saya hari itu. Tapi ada orang, wah jadi lolos deh nih. Kakak sih, abang sih nggak ngangkat telepon. Kenapa nggak telepon bapamu yang maha setia, maha hadir? Haleluya. Apakah engkau seorang yang sekarang sedang mengikuti arahan? Dan sudah nunggu, sudah taat, sudah melakukan yang benar. Tapi masih belum ada peluangnya. Apakah pertanyaannya engkau tetap ada di situ? Atau engkau bilang kayaknya gak benar di sini. Aku coba yang lain. Kesetiaan, loyalitas itu menuntut saudara kepercayaan dan bayar harga. Sekalipun belum lihat hasilnya. Haleluya. Kalau Tuhan udah kayak orang lumpuh ini. Nggak ada peluang. Karena di ayat ini, di ayat 5 dan 6 tidak dicatat ada malaikat turun menggoncangkan kolam. Yang biasanya terjadi nggak terjadi. Di kolam Bethesda harusnya malaikat turun menggoncangkan kolam itu baru ada kesembuhan. Tapi hari itu Tuhan datang, Tuhan hanya bertanya, maukah engkau sembuh? Tuhan gak pakai metode goncangin air kolam Bethesda. Saya mau kasih tahu, cara Tuhan menjawab doamu dan doaku itu kadang di luar nalar kita. Katakan amin. Tapi SOP-nya jelas. Ada gak di pinggir Bethesda? Haleluya. Peluang yang kecil aja saudara. Kalau mata Tuhan tertuju sama kita. Dia bisa buat itu berkelimpahan. Haleluya. Bagian yang pertama ini. Coba cek dirimu. Anda yang sakit berdoa buat kesembuhan. Belum sembuh. Saudara kan bilang, iya kayaknya memang gak begitu sih caranya. Wes 10 tahun, 20 tahun, 38 tahun. Tuhan punya hitungan waktu buat engkau dan saya. Katakan amin. Gimana dong kak? Udah jalur medis, ramuan tradisional, herbal, tumpang tangan. Untung gak tumpang kaki kan. Tumpang tangan, didoain. Tadinya kepikir kak mau minta abang semburin aja kayaknya. Kumur-kumur sembur, siapa tahu sembuh. Tapi belum sembuh. Dan di situ orang suka mempertanyakan Tuhan. Di mana Tuhan? Rasanya kadang-kadang kita nggak fair dalam hidup ini. Hanya karena satu doa yang nggak dijawab. Seolah-olah nggak ada pertolongan buat kita dari Tuhan sama sekali. Hanya karena satu nilai ulanganmu anak sekolah failed. Engkau ngerasa Tuhan nggak adil. Hanya karena anak kita gagal mungkin di pekerjaan, di sekolah. Bukan berarti gak ada karya Tuhan dalam hidup kita. Tapi kita ngukurnya gak ada pertolongan Tuhan. Kalau Bapak Ibu tanya saya, ada gak sih kak harapan kakak yang masih kakak nantikan? Masih. Kadang kalau dia suruh kemarin tuh, suruh doa sendiri-sendiri. Saya angkat tangan saya bilang Tuhan. Biar engkau temukan ada di hadapanmu terus. Itu doang doanya. Biar engkau dapati ada di hadapanmu Tuhan. Karena aku mau ngomongin harapanku udah banyak Tuhan. Tapi kalau aku di hadapanmu, aku memandang kasih setiamu. Kalaupun lama, aku pasti dikuatkan. Gak bilang cepetan. Yang pertama, apakah engkau masih ada di Bethesdamu? Masih setia enggak? Tapi belum ada hasil, masih di situ enggak? Kita mau ngomong tentang gereja kita. Ada orang doa minta gereja cepat loh. Kami kan ketemu teman-teman pendeta ya.
Mereka suka bingung liatin Pak Robert ini. Pemuritan, terus pemuritan. Diajak ketemu pemuritan. Pendetanya lebih standby dari jemaatnya. Tapi dia juga bingung, dia bilang. Saya lihat dia santai, bisa kemana-mana. Tapi gerejanya beres loh, gedungnya maksudnya. Tapi apakah itu berarti Tuhan gak ada di pekerjaan Tuhan di sini? Dia sangat ada. Masalahnya adalah apakah kita mengerjakan bagian kita dengan sungguh-sungguh apa enggak? Banyak orang seperti orang lumpuh yang 38 tahun, kecewa karena nakar hidupnya dengan ukuran orang lain. Izinkan mata Tuhan tertuju kepada kita. Amin. Kapan dia tertuju? Waktu dia datang kau ada di sana. Yang kedua, lihat ayat 6 dan 7. Saya percaya waktu firman saya sampaikan, dia sedang menasehati engkau dan saya. Amin. Ayat 6 dan 7 salah seorang boleh baca buat kita. Tuhan, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Tuhan tahu, katakan Tuhan tahu. Tuhan hanya tanya pertanyaan yang sederhana. Karena ia tahu, makanya dia nanya. Maukah engkau sembuh? Tuhan tahu Bang Jun, hitungannya. Kami aja mencatat gimana Tuhan gak catat saudara. Pertanyaan Tuhan sederhana, maukah engkau sembuh? Maukah engkau pulih? Tapi banyak orang, dia terlalu mengemukakan banyak alasan. Aku begini tuh karena dia. Aku begini tuh karena gak ada peluang. Aku begini tuh karena perlakuan orang tua. Kita mau pilih jalan kita sendiri. Kenapa? Orang lumpuh ini terlalu mikir. Yesus nanya, Yesus gak bisa nyembuhin. Konsepnya orang lumpuh ini harus ada malaikat yang turun, air digoncang baru sembuh. Sementara Yesus mau sembuhkan dengan cara yang berbeda. Saudara, ayat yang ke-7 ini menjelaskan butuh kerjasama dari kita kepada Tuhan. Katakan amin. Dia tanya, maukah engkau sembuh? Maukah engkau berhasil? Maukah keluargamu pulih? Kadang kita gak cepat jawab mau. Tapi kita banyak jawabnya apa? Aduh Tuhan, mana mungkin bisa. Orang lumpuh ini menjelaskan, saudaraku, Tuhan gak ada orang yang nurunin aku. Mungkin dia bilang gini, maukah engkau aku buat berkelimpahan? Kita akan bilang, Tuhan kerjaan apa? Mana mungkin kerjaanku ini bikin berkelimpahan? Orang lumpuh ini bilang gini, Tuhan, gak ada orang yang nurunin aku ke dalam kolam apabila airnya mulai goncang. Tuhan, ketika peluang datang, aku gak punya modal. Dari mana? Bagaimana bisa? Kita malas. Kita gak mau bongkar nih cara berpikir kita. Kita gak mau bersedia jalan waktu kita gak ngerti. Ada orang dikasih peluang, pilih-pilih, gak mau jauh. Jemaat Kemah Pujian, bertobat ya. Jangan jauh itu kau bikin alasan. Goncang bahu kiri kanannya. Jangan kayak priayi kau ngomong jauh dekat. Enggak, aku mau naik, bukan mau ngarah. Saya ingat saudara, saya pernah kerja di daerah Warung Bongkok. Kak Mawel tahu, Warung Bongkok Cibitung. Harus berangkat jam 5:30 pagi dari rumah. Anda baru berangkat jam 6 aja. Aku berangkat pagi loh, 5:30. Hai anak gadis yang cantik, 5:30 pagi. Cibitung, naik gokar, bonyok kita, boncos dong gajinya. Dulu gak ada gokar. Saya harus ke UKI. Dari UKI saya harus naik bus luar kota itu.
Yang dari UKI itu tinggal masuk tol gitu, berapa tol. Sampai saya upayakan, saya beli sepatu kayak sepatu kungfu yang ketutup. Kungfu, saya bilang sepatu kungfu yang lebar ketutup. Kenapa? Karena kalau itu bus datang, kami akan berebutan. Dan kalau berebut, pintu kan harus ditutup. Yang penting kakiku diinjak orang satu, rak popo. Satu lagi agak angkat. Bayangin kaki satu kita naruh di sela-sela kaki orang, ada orang injak, makanya perlu sepatu kungfu. Anda kalau punya pergumulan tuh jangan banyak ngeluh. Minta hikmat jalan keluarnya. Saya nggak langsung keluar kerja. Banyak orang, kerja gini aja kok. Aku kerja dimaki-maki. Berarti kau belum mati di dalam Kristus. Dimaki-maki kok marah. Katakan haleluya. Bang Dimas, kalau kerja besok dimarahin, jangan langsung keluar. Jangan kau marahin lagi dong, Bang. Permisi sebentar ke belakang, kamar mandi. Hush. Saya naik, sebelah kaki saya tuh napak, diinjak orang, sebelah lagi harus gantung. Pegangan. Bener. Kenapa? Karena saya pikir, kalau saya nunggu akan lebih lama dan saya nggak tahu pertandingannya lagi. Itu sampai 3 tol kalau nggak salah. Bekasi Barat, Bekasi Timur, Cibitung, keluar. Aduh, itu biasanya banyak yang turun bisa duduk. Itu yang namanya perjuangan. Katakan amin. Kadang ada orang bilang gini, kakak mah enak sekarang di mobil. Enak lah, masa aku bilang gak enak. Tapi kau pernah ke warung bongkok gak dengan satu kakimu diinjak? Katakan haleluya. Bilang kanan kiri, jangan malas. Jangan pilih-pilih. Saya selalu bilang gini kan saudara, kalau engkau punya pergumulan, boleh gak menangis? Sangat boleh. Tapi menangis di tempat yang tepat dan orang yang tepat. Ada orang punya pergumulan, semua orang diteleponin, semua orang ditangisin. Emang kau ngarepin apa? Bilang sama-sama, bertobat. Halo jemaat kemah pujian. Jangan malas. Jangan gengsi kalau kerja. Jangan gampang nyerah. Gua gak kerja juga gak makan. Iya sih kalau makan sepiring sehari mah gua kasih. Tapi kalau setahun siapa yang mau ngasih? Yang kedua saudara. Maukah engkau sembuh? Tuhan mau kita bekerja sama dengan Dia. Katakan amin. Katakan amin. Pergumulan bukan untuk ditangisin. Kesusahan bukan untuk diratapi. Kesusahan itu justru tempat engkau mengadu kepada Tuhan. Engkau ketemu Tuhan, engkau ketemu jalannya. Engkau ditemukan Tuhan, bukan orang yang mudah menyerah. Gak mudah lari dari pertandingan. Orang yang gak biasa mikul tanggung jawab. Saudara kalau udah mentok, udah gue tinggal aja deh, gue gak bisa. Kenapa? Gak pernah dilatih. Anak kita, Bapak Ibu, harus kita latih. Tanggung jawab. Saya gak mentang-mentang karena gembala. Saya biarin anak saya gak ikutin aturan. Saudara. Kenapa? Ini bukan masalah menjaga nama baik, integritas, bukan. Karena satu hari dia harus bertanding sendiri tanpa bapak ibunya. Jangan anak dipikul kemana-mana. Saya kasih jatah waktu anak saya dibiayain. Kayak kejam ya. Saya bilang sekian tahun ya nak. Habis itu duduk kita ngomong pengeluaran. Orang yang mendidik anaknya, dia akan memetik hasilnya. Tapi waktu anak gak kau didik, engkau juga akan memetik kesusahan. Itu sebabnya
Kenapa orang lumpuh ini mengalami kesembuhan? Dididik dia di situ. Gak boleh malas. Kadang saudara, sebagai ibu, kadang kita yang suka melanggar peraturan. Anda kalau ngeliat saya gini, oh kayaknya tegas banget. Enggak. Kadang-kadang aku juga yang kompromi dan bapaknya harus tarik napas. Tapi di situ ada kerinduan. Aku harus didik anakku. Aku gak mungkin didik anak orang, anakku gak aku didik. Apalagi saya anak satu. Saya selalu bilang salah satu 0. Kalau anak 2, salah satu ponten 5. Anak 3 Pak, berapa itu? 3,5 kalau salah satu ya. Jadi masih ada poin 6,5. Kami kalau salah satu 0. Katakan sama-sama, aku harus mau kerjasama dengan jalan Tuhan. Aku mau dididik Tuhan. Aku gak gampang cengeng. Aku setia di gelanggang pertandinganku. Amin. Kalau engkau punya orang tua yang kasar, yang bengis, jangan langsung ganti orang tua. Lagi datang sama Pak Pendeta, aku jadi anak angkatnya. Repot ngangkatnya gede. Katakan amin. Bagian yang ketiga. Ini 10 sih saudara, 10 bagian. Yang ketiga, Yohanes 5 ayat 8 sampai 9. Mas Adit boleh baca kembali. Ayat 8 sampai 9. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Kapan ujungnya saudara? Orang ini sembuh. Waktu dia percaya, ayat firman Tuhan ini bilang, bangunlah, angkatlah tilammu. Saudara, orang lumpuh ini bukan cuma sekedar percaya. Dia harus angkat tilam. Tilam itu tempat dia berbaring. Tilam itu cara berpikirnya. Tilam itu penilaian dia dengan keadaan yang susah. Tilam itu penilaian dia tentang orang yang sekitar itu yang kita bilang gak peduli. Banyak orang menuntut kepedulian orang, tapi dia gak pernah peduli sama orang. Satu hari ada orang yang bilang gini sama saya. Saya kasih kado ulang tahun. Dia bilang gini, man kakak doang lo yang ngasih kado. Orang lain gak ada yang ngasih kado. Terus saya bilang, oh gitu. Kamu pernah ngasih kado gak? Pertanyaannya, kamu pernah kasih kado gak? Aku gak punya uang. No, bukan cuman uang. Kau bisa salam orang waktu ulang tahun, kau peluk dia. Aku berdoa loh buat kamu. Itu tandanya kau peduli sama orang. Orang bilang gini, waktu aku sakit, gak ada yang besuk aku. Masalahnya 2. Yang pertama, orang tahu gak lu sakit? Orang gak tahu gimana mau besuk, kecuali malaikat datang. Yang kedua, kamu pernah besuk orang gak? Katakan amin. Petani gak bisa metik kalau dia gak nanam. Makanya ironis ya. Di satu keadaan. Kadang-kadang saya suka di gereja ini saudara saya liatin. Ulang tahun rame banget kalau yang A. Kok kalau yang B kok sepi gitu kan. Sebagai ibu di rumah ini saya suka bilangnya kalian bikinin juga dong. Jangan gitu dong. Saya bilang orangnya gak mau. Oh ya udah kalau orangnya gak mau. PR-mu selesai. Kenapa saya ngomong gini? Saya bukan sedang menghakimi, no. Bangun diri kita. Bangun diri kita. Amin. Bangun belas kasihan. Bangun kepedulian. Ayat ini berkata, mujizat terjadi pada orang lumpuh itu. Waktu ia percaya. Tetapi ada yang harus dilakukan. Dia bangun. Apa yang dilakukan lagi? Angkat tilam dan berjalan.
Dia mulai bangkit karena perkataan Tuhan. Saudara, apa kondisi yang sekian lama sedang kita nantikan Tuhan menolong? Hutang piutang kah? Jodoh kah? Pertobatan keluarga kita kah? Karir kah yang sedang kita rintis? Tuhan mau engkau lipat tilammu. Lebih condong mendengarkan perkataan Tuhan daripada analisa. Saya gak pernah anti dengan orang belajar dengan analisa. Tapi saudara, Kitab Amsal berkata hikmat berawal dari takut akan Tuhan. Banyak orang kejar hikmat, belajar, tapi gak takut Tuhan. Engkau boleh belajar, tapi dasarmu harus takut akan Tuhan. Hari ini saudara lewat firman Tuhan ini. Dia sedang mau membangkitkan kita. Apa yang sedang kau tunggu? Percayakah engkau ketika dia memperkatakan perkataannya? Mulai aja saudara, kalau dengar itu, mungkin kita memulainya dari titik nol nih. Dari kondisi yang paling rendah. Tapi lipat tilammu, berjalanlah. Katakan amin. Satu hari ada pendeta saudara di khotbah. Saya senang kalau di sini gak ada yang ngantuk. Gak ada yang ngantuk banget maksudnya. Harus jujur kan? Gak ada yang ngantuk banget. Dia khotbah saudara. Ada satu orang bapak di pojok, bukan Pak Mawel ya, karena dia di pojok, ada Pak Junai di pojok juga. Tapi enggak, aku tengok kok di sini. Bukan Jovan juga, bukan. Saudara, dia khotbah, ngantuk bapak ini di pojokan. Bukan Mas Kikis, tapi posisinya kayak Mas Kikis mungkin ya, kelihatan gitu. Terus dia ngantuk saudara, pendeta ini bingung. Dia khotbah udah berteriak-teriak, dia tetap tidur. Gimana caranya ya aku bangunin dia? Terus bapak ini kasih pertanyaan bapak pendeta. Siapa saudara-saudara yang mau masuk ke sorga? Yang lain, yang mau masuk ke sorga berdiri gitu. Berdiri semua. Bapak ini gak berdiri, kan lagi tidur. Tapi belum bangun masalahnya. Karena pendeta ini ingin membangunkan dia. Dia gak bangun juga. Oke, yang mau masuk sorga duduk. Sekarang pertanyaannya. Siapa yang mau masuk ke neraka boleh berdiri. Bapak ini berdiri. Terus pendeta itu liatin dia kan. Gak ada yang berdiri cuman dia. Ditanya, kenapa bapak berdiri? Apa bapak mau masuk ke neraka? Anda tahu jawabannya. Dia bilang, karena aku kasihan sama Pak Pendeta. Hanya Pak Pendeta sendiri yang berdiri. Jadi ku temanilah Pak Pendeta. Kata Mas Thomas, cucok nih. Anda tahu, udah tidur aja dapat ilham bebelit-belit. Ini Bapak, ilmu besilat katanya udah top. Sama pendeta ada aja jawabannya. Sekarang saya tanya, siapa yang mau masuk ke surga? Silahkan berdiri. Silahkan duduk. Berarti saudara dengar-dengaran, saudara belum ngantuk. Neraka, janganlah nanti Om Robert masuk, dia masih sendiri yang berdiri nanti. Haleluya. Saudara, kesimpulannya adalah Tuhan melihat semua upaya kita. Semua upaya kita. Jerilelah kita Tuhan lihat. Kalau kita ngukur upah Tuhan belum datang, dia gak pernah salah menghitung. Dia gak pernah salah waktu. Amin. Dia gak pernah salah dengan waktunya. Masalahnya kita yang suka salah sangka sama Tuhan. Haleluya. Coba lihat Mazmur 56 ayat 8. Masih 8 lagi ya. Masuk surga peneraka. Kayaknya saudara dari sekian panjang khotbah yang diingat cuman itu doang, surga neraka. Jadi Mas Thomas, dia duduknya pas sehadapan gini sama saya. Saya nggak lihat dia ngantuk. Kalau saya lihat dia ngantuk, saya duluan datang ke situ. Surga neraka dia bilang. Coba Mazmur 56 ayat 8. Kita baca ya. Ayat ini sama-sama. 2 ya. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Katakan amin. Anda baru baca enggak ini? Kau daftarkan.
Dia bukan sekedar menampung air mata, tapi doa keluhanmu dalam air matamu itu didaftarkan. Katakan haleluya. Waktu saya baca ini Tuhan, aku coba pengen lihat yang Tuhan daftarkan tentang harapanku tuh berapa banyak ya. Mungkin sekian lama saudara, kita merasa yang diceritakan orang, disaksikan orang itu gak mungkin jadi sama kita. Bertobatlah engkau. Amin. Dia punya 1.000.000 cara, 1.000.000.000 cara untuk menolong engkau dan menolong saya. Kalau 38 tahun orang ini ditolong, engkau dan saya pun ditolong. Katakan amin. Angkat tilammu. Tilam apa? Tilam kegagalan. Tilam merasa tidak berguna. Tilam apa? Tilam merasa tidak diperhatikan. Tilam apa? Tilam direndahkan. Enggak punya tilam apa? Menurut aku kemampuanku masih minus. Itu sebabnya saya selalu bilang, kalau saya dikasih pekerjaan, saya akan minta gaji itu gede. Kenapa? Karena kebodohanku itu bisa jadi tilam, bisa kulipat kok. Haleluya. Masalahnya banyak orang, waktu lihat peluang, yang dilihat kemampuannya, bukan penyertaan Tuhan. Katakan amin. Mari kita bangkit berdiri.